Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari yang cerah ini. Tuhan, sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan. Kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang cerah ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat beribadah di GBI Galilea. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita telah mendengarkan pujian dari adik kita dan hari ini mari kita akan dengar firman Tuhan. Firman Tuhan
saya berikan tema Yesus sebagai penolong yang sejati. Kisah ini diambil dari Matius pasal 14 ayat 22 dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah dengar cerita ini mungkin berulang kali. Tapi dari cerita ini ada beberapa hal yang saya terima, dan ini membuat saya ini terkesima dengan perhatian Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus kali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita merasa kita jauh dari hadapan Tuhan, merasa kita ini, wah saya ditinggalkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi Tuhan terus memantau kehidupan kita selama hidup kita ini taat. Murid-murid Tuhan Yesus ini menjadi murid yang taat, karena setelah mereka itu terlibat dalam memberikan makan kepada 5.000 orang yang ada di bukit, kemudian murid-muridnya ini disuruh pergi ke seberang mendahului Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berada di pinggir pantai. Dan Bapak Ibu selaku yang dikasihi Tuhan, murid-muridnya ini mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan mereka taat pergi. Dalam ketaatannya ini, maka ada hal-hal yang harus dia hadapi. Gelombang hidup dalam kita mengikuti ketaatan seringkali terjadi atas kehidupan kita. Ya, gelombang pencobaan hidup, ya, laut kehidupan kita seringkali diombang-ambingkan. Kehidupan kita seringkali diombang-ambingkan dengan masalah ini. Karena di sini kadang mungkin pada waktu sore itu kelihatan cerah. Keadaan danau itu tidak terjadi apa-apa di depannya. Dia pikir murid-muridnya, oke, ini siap, kita jalan. Tapi sekonyong-konyong, tiba-tiba ada masalah yang hebat, masalah yang luar biasa, yaitu datang angin sakal. Angin sakal datang yang tiba-tiba tanpa memberitahu. Begitu juga dengan masalah kehidupan kita ketika kita belajar taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Itu ada masalah yang seringkali dihadapi yang sekonyong-konyong menerpa hidup kita, dan kita ini enggak tahu bagaimana caranya untuk kita ini lepas daripada masalah itu. Dan Bapak Ibu selaku yang dikasihi Tuhan, ini dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Ya, dia menghadapi masalah yang luar biasa. Ketika kita berada dalam masalah yang luar biasa, ya, ketika kita berada di masalah yang kita nggak bisa menghadapi sendiri, seolah-olah hidup kita ini kerdil. Kita udah nggak sanggup, apa daya dengan kehidupan kita. Mungkin murid Tuhan Yesus itu terus mendayung supaya dia maju, tapi nggak bisa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
apapun yang sedang kita hadapi, masalah apapun yang sedang kita hadapi, jangan pernah kita mundur, tapi kita harus terus maju. Ya, atasi gelombang kehidupan itu dengan kita terus maju. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menolong. Dia sebagai penolong sejati dalam kehidupan kita. Dalam ketaatan murid-muridnya yang dia sedang menyeberang danau itu, Yesus memperhatikan tentang keberadaan mereka. Gelombang, badai, seringkali menerpa kita, dan itu sebagai ujian iman kita. Apakah kita tetap percaya Tuhan atau kita mundur? Kalau kita tetap percaya Tuhan, kita akan terus dayung perahu kita maju, meskipun dengan susah payah. Dan ternyata dalam susah payah kita, Tuhan Yesus itu memperhatikan kehidupan kita. Dan lihat, ketika jam 3 malam, Tuhan Yesus sudah tahu tentang kehidupan murid-muridnya yang saat itu sedang diterpa gelombang, diterpa angin sakang, dan Tuhan Yesus menghampiri mereka. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sebagai penolong sejati. Penolong yang bagaimana? Tuhan Yesus sebagai penolong, yaitu dia penolong sesuai dengan kebutuhan kita. Murid-murid Tuhan Yesus sedang dalam keadaan yang rumit, belajar menyelamatkan diri, ya, berusaha menyelamatkan diri, dan Tuhan Yesus hadir di situ. Dan kehadiran Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia berjalan di atas air. Artinya bahwa Tuhan Yesus itu berada di atas masalah yang sedang kita hadapi. Murid-muridnya ini sedang menghadapi masalah gelombang yang besar, angin yang besar, dan Tuhan Yesus bisa berjalan di atas gelombang itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengerti tentang kebutuhan saya. Tuhan Yesus mengerti tentang kebutuhan Bapak Ibu saudara. Oleh sebab itu, mari biar kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sebagai penolong yang sejati dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita itu undur dari kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu memperhatikan kita dalam masalah hidup kita. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kita menjalani ketaatan untuk kita hidup benar, masalah atau gelombang kehidupan itu hadir dalam kehidupan kita, dan seolah-olah kita nggak bisa menghadapinya, dan seolah-olah Tuhan itu terlambat untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah terlambat menurut waktunya untuk menolong kita. Pernah waktu itu Marta berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, seandainya engkau tepat hadir di sini secepatnya, pasti saudaraku Lazarus nggak mati." Ya. Dan Tuhan Yesus ternyata hadir setelah Lazarus itu meninggal. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa itu terlambat? Waktunya Tuhan tidak terlambat. Kadang-kadang dibuat oleh Tuhan ini seolah-olah terlambat menurut kita. Tapi ternyata Tuhan menginginkan biar mereka tahu bahwa Tuhan itu yang menolong, bukan hasil usaha kita dalam kita ini menyelesaikan masalah kita. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Mungkin dia sudah kocar-kacir, dia sudah berusaha menyelamatkan dirinya. Pada waktu itu ada cerita bahwa Tuhan Yesus juga ikut dalam perahu, dan itu masih bersama dengan Tuhan Yesus. Dia masih minta pertolongan, bisa minta pertolongan kepada Tuhan Yesus yang pada waktu itu sedang tidur. Tapi hari ini firman Tuhan katakan Yesus tidak ada di situ. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka minta pertolongan ke siapa? Ternyata orang-orang yang sedang menjalankan ketaatan, hidup benar, itu selalu dipantau oleh Tuhan, selalu diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan hadir menolong mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan Tuhan hadir tepat pada waktunya. Sini jam 3 malam itu Tuhan Yesus hadir,
dengan dia berjalan di atas air, dan murid-muridnya katakan, "Wih, ada hantu, mereka ketakutan." Bapak Ibu selaku yang dikasih Tuhan, masalah hidup kita seringkali membuat pikiran kita ini nggak benar, membuat persepsi kita menjadi nggak benar tentang Tuhan. Tuhan dibilang hantu. Dan Bapak Ibu selaku yang dikasih Tuhan, pada waktu kita menghadapi gelombang, pada waktu kita menghadapi masalah hidup kita, mari berusaha tenang, agar kita ini bisa berdoa, agar kita ini bisa minta pertolongan Tuhan. Jadi pikiran kita jangan pergi kemana-mana, terus fokus kepada Tuhan, jangan fokus pada masalah hidup kita, tapi fokus kepada Tuhan. Tuhan itu berjalan di atas masalah hidup kita. Kalau kita takut dengan gelombang, Tuhan itu berjalan di atas gelombang yang sedang kita takuti. Dan Tuhan Yesus katakan, "Ini aku." Baru murid-muridnya terbelalak. Wah, luar biasa. Ternyata Tuhan bisa berjalan di atas gelombang. Dan Bapak Ibu selaku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menolong kita tepat pada waktunya Tuhan. Supaya kita jangan mengelak dengan pertolongan Tuhan, dengan perbuatan Tuhan. Hingga Tuhan kadang-kadang datanya, wah, terlambat. Supaya kita ini nggak bisa berkata-kata dalam diri saya kan bisa lakukan ini tanpa Tuhan pun. Tuhan menginginkan kita ini terus percaya kepada Tuhan dan mengakui bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu selaku yang dikasih Tuhan, mari hidup dalam ketaatan, hidup benar, sehingga kita ini terus dipantau, terus diperhatikan oleh Tuhan. Berjalan sesuai dengan kemauan Tuhan. Murid-murid Tuhan ini sedang berjalan mengikuti perintah Tuhan, dan ada badai yang luar biasa menggoncang perahu mereka, menggoncang kehidupan mereka, dan Tuhan perhatikan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu selaku yang dikasih Tuhan, sebesar apapun masalah hidup kita, percayalah kepada Tuhan, pandang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sebagai penolong kita. Petrus saat itu dia ingin mengalami kuasanya Tuhan supaya dia bisa berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus katakan, "Mari datang kepadaku." Turun, dan Petrus turun, berjalan. Dia bisa berjalan di atas air, dia mengalami kuasanya Tuhan. Tapi dia tidak fokus, dia tidak percaya dengan perkataan Tuhan. Dia lihat masalah yang ada sekelilingnya, gelombang yang ada sekelilingnya, sehingga Petrus jatuh tenggelam. Dan Bapak Ibu selaku yang dikasih Tuhan, dalam keadaan tenggelam pun Petrus dia berteriak, "Tuhan tolong!" Dan Tuhan segera menolongnya. Jadi Bapak Ibu selaku yang dikasih Tuhan, seringkali kita mengalami hal-hal yang rumit dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan itu membiarkan kita ketika kita ini sedang belajar hidup benar, belajar dalam hidup dalam relnya Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan itu memperhatikan kita dan sanggup menolong kita. Karena Tuhan Yesus itu berada di antara masalah hidup kita, sanggup untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Jadi jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus itu sanggup menolong kehidupan kita. Jadi apa yang perlu kita takutkan dalam kita mengiring Tuhan? Sebenarnya nggak perlu takut. Ya, banyak hal yang saya alami akhir-akhir ini, dan saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya, dan saya mengerti bahwa semua itu ada dalam rencana Tuhan. Ada pujian, katakan, "Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu." Amin kan itu. Karena kita tidak pernah sendiri.
ya Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa kita ini terberkati karena kita ini mengikut Tuhan. Dan saya kira semua orang yang percaya kepada Tuhan pernah mengalami pertolongannya Tuhan. Entah besar, entah kecil, semua orang pernah mengalami. Dan jadikan pengalaman itu sebagai hal yang luar biasa, bahwa Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan Tuhan dalam hidup ini. Terus maju dalam Tuhan, meskipun badai menerpa hidup kita. Pandang Tuhan, lihat Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Saya yakin Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, banyak hal yang kami hadapi di akhir-akhir hidup kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hal yang tidak kami inginkan itu seringkali terjadi dalam kehidupan kami. Namun kami tetap percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sanggup menolong kami. Apapun yang sedang menerpa kami hari ini Tuhan, kami syukuri. Karena kami masih tetap percaya kepadamu. Dan kami tidak akan pernah bimbang oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan sebentar kami juga akan mengikuti perjamuan kudus-Mu sebagai lambang kesatuan hidup kami dengan Engkau, Engkau dengan hidup kami Tuhan. Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga Engkau akan menuntun langkah kami selanjutnya Tuhan. Engkau akan bersama dengan kami. Kami akan menikmati darah-Mu dan daging-Mu sendiri. Mari Tuhan, biar Engkau kuduskan anggur biasa ini menjadi lambang dari darah-Mu Tuhan. Dan roti biasa ini Tuhan menjadi lambang dari tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini sebagai lambang dari tubuh Kristus sendiri? Amin. Amin. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita ambil anggur yang sudah dibagikan kepada kita, sebelah tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur di tangan kanan kita ini sebagai lambang dari darah Kristus sendiri yang akan mengalir dalam kehidupan kita dan menghapus segala dosa kita dan menyucikan segala sakit penyakit kita, menyembuhkan sakit penyakit kita? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah mempersatukan kami dengan Engkau, dan Engkau ada dalam kehidupan kami, yang akan menuntun kami, akan menolong kami dalam setiap masalah hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang sanggup menolong kami, Engkau yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami.
apapun yang sedang kami alami hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup menolong kami. Engkau sebagai penolong sejati dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas semuanya. Haleluya. Amin.